Indonesia baru saja meluncurkan BPI Danantara semacam Temaseknya Singapura, tapi versi kita. Menurut pemerintah, hal ini bisa bawa dana triliunan rupiah buat investasi. Tapi, apakah bisa membuat ekonomi negara Indonesia makin maju atau malah jadi masalah baru? Mari kita bahas. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia. Apa itu BPI Danantara? Jadi, BPI Danantara ini adalah lembaga investasi negara yang akan kelola uang negara dan aset negara supaya makin produktif. Untuk total dananya, Prabowo pernah mengatakan bahwa Danantara akan memiliki modal kelolaan mencapai 900 miliar US dollar atau sekitar 14,715 triliun mengikuti kurs sekarang ini. Jadi Danantara itu merupakan badan pengelola investasi negara yang dibentuk oleh pemerintah itu sendiri. Jadi secara sederhana, Danantara bisa diibaratkan sebagai bank investasi milik negara yang mengelola dana dan aset strategis, termasuk dana dari ekspor sumber daya alam, dan aset pemerintah dari berbagai kementerian untuk diinvestasikan pada proyek-proyek berkelanjutan di luar APBN. Buat bayangan, ini mirip seperti sovereign wealth fund di negara kayak Norwegia atau Singapura yang pakai aset negara buat investasi dan dapat keuntungan. Jadi saya akan menjelaskan tentang sovereign wealth fund (SWF) secara singkat dan mudah dipahami. Jadi sovereign wealth fund atau SWF adalah dana kekayaan negara yang dikelola oleh pemerintah untuk mengelola kekayaan negara yang berlebihan. Dana ini biasanya berasal dari pendapatan negara yang berlebihan seperti pendapatan dari minyak, gas, atau investasi lainnya. Contoh negara yang memiliki sovereign wealth fund seperti Norwegia dan Singapura. Negara Norwegia ada dana kekayaan negara Norwegia seperti Government Pension Fund Global yang dikelola oleh pemerintah Norwegia untuk mengelola kekayaan negara yang berasal dari pendapatan minyak. Ada juga Singapura yang termasuk holdings dan GIC Gig Private Limited yang dikelola oleh pemerintah Singapura untuk mengelola kekayaan negara yang berasal dari investasi dan pendapatan lainnya. Proyek-proyek yang dilakukan oleh Sovereign Wealth Fund atau SWF ada antara lain pada infrastruktur, investasi, dan keuangan. Jadi tujuan lain dari Danantara atau Sovereign Wealth Fund ini adalah mengelola kekayaan negara yang berlebihan untuk kepentingan jangka panjang, meningkatkan pendapatan negara melalui investasi yang strategis, membantu mengurangi ketergantungan negara pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi Danantara merupakan badan pengelola investasi negara yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola kekayaan negara dengan lebih efektif dan strategis. Kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari BPI Danantara. Kita akan melihat pada aspek positif. Aspek positif yang pertama adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jadi dengan investasi yang dapat Danantara diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai target 8%. Itu menurut pemerintah. Dan yang kedua, pengelola aset yang lebih efisien. Jadi sebagai sumber holding, Danantara akan mengelola aset negara secara lebih proporsional dan terpusat, di mana dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan badan usaha milik negara atau BUMN. Yang ketiga, diversifikasi sumber pembiayaan. Jadi dengan mengelola portfolio investasi yang luas, Danantara dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif untuk proyek-proyek strategis nasional, mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Aspek negatif yang pertama yaitu risiko manajemen dan korupsi, di mana jikalau konsentrasi aset yang besar dalam satu entitas dapat menimbulkan kekhawatiran akan potensi mismanajemen dan korupsi. Yang kedua itu potensi intervensi politik. Jadi jikalau ada keterlibatan langsung pemerintah dalam pengelolaan Danantara dapat memicu kekhawatiran mengenai intervensi politik yang dapat mengganggu independensi dan objektivitas pengambilan keputusan investasi. Dampak yang ketiga yaitu pada pendapatan negara.
ahli kelola aset BUMN ke Danantara mungkin mengurangi pendapatan langsung negara dari dividen, yang mana dapat berdampak pada anggaran pemerintah, terutama di tengah kebutuhan belanja yang tinggi. Investasi Danantara di sektor energi terbarukan dan infrastruktur berpotensi membawa manfaat signifikan bagi Papua, seperti peningkatan aksesibilitas, penciptaan lapangan kerja baru, dan pengembangan ekonomi lokal. Namun, penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan kearifan lokal dan keberlanjutan lingkungan. Tanpa pengawasan yang ketat, ada risiko eksploitasi sumber daya alam yang dapat merugikan masyarakat adat dan merusak ekosistem setempat. Menandatangani kesepakatan lahan. Sebenarnya ini perusahaan dengan polisi tentara ini manipulasi saja dengan cara untuk menakutkan kita supaya itu tanah berikan. Wah, ini tidak benar. Perusahaan membantah tudingan itu dan mengatakan kesepakatan lahannya sudah sesuai dengan regulasi Indonesia. Perusahaan sawit raksasa Korindo mengelola lahan di Papua. Jadi secara keseluruhan, keberhasilan Danantara sangat bergantung pada transparansi, data kelola yang baik, dan komitmen untuk mengutamakan kepentingan nasional serta kesejahteraan masyarakat termasuk di Papua. Jadi kalau saya singkat soal apa dampak ke tanah Papua, jadi dampak positifnya itu kalau dikelola dengan benar bisa bantu pembangunan infrastruktur dan ekonomi lokal. Yang kedua itu bisa menarik investor sektor kelautan dan tambang secara lebih profesional. Jadi kalau kita lihat dampak negatifnya, kalau tidak hati-hati, hal ini itu bisa merampas tanah adat. Yang kedua itu eksploitasi sumber daya alam tanpa melibatkan masyarakat lokal. Ini sangat berbahaya kalau tanpa melibatkan masyarakat adat. Terus yang ketiga itu Papua tetap bisa ketinggalan kalau tidak ada transparansi soal investasi. Jadi kalau mau bermanfaat buat Papua harus ada pengawasan serius biar masyarakat adat dan lingkungan tidak dirugikan. Jadi BP Danantara ini bisa jadi peluang besar, tapi juga punya banyak tantangan. Kalau transparansi dan dikelola dengan baik, kita bisa maju. Tapi kalau tidak, bisa-bisa malah jadi masalah baru. Jadi bagaimana menurut kalian, apakah ini bisa bikin Indonesia maju atau bisa menjadi sebuah risiko yang sangat besar, risiko buruk? Tulis pendapat kalian di komentar. Terima kasih.